Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Milioni, NIM 1814040072 dari Tadris Matematika B, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Tujuan aku membuat konten video ini ialah untuk menjelaskan soal-soal dari materi statistik matematika. Jangan lupa ditonton, lalu di komen, subscribe, like, dan jangan lupa di-share ya ke teman-teman. Selamat menonton. Baiklah, yang pertama yaitu soal aturan perkalian. Ani mempunyai 3 baju yang berwarna biru, merah, dan coklat. Selain itu, Ani juga mempunyai celana berwarna hitam dan putih. Berapa cara pemilihan pemasangan baju dan celana yang dapat digunakan oleh Ani? Di sini kita sudah mendapatkan bahwa Ani mempunyai 3 baju yang berwarna biru dilambangkan dengan B, merah dilambangkan dengan M, dan coklat dilambangkan dengan C. Maka dapat kita tulis seperti ini. Lalu Ani juga mempunyai celana berwarna hitam dan putih. Maka kita tulis seperti ini. Maka bagaimana cara kita untuk memilih pemasangan baju dan celana yang dapat digunakan oleh Ani? Yang kita lakukan hanya mengalihkan baju dan celana tersebut. Maka banyak cara yang digunakan oleh Ani ialah 3 dikali 2 sama dengan 6 cara. Kita lanjut ke soal permutasi. Tentukan banyaknya cara memilih juara 1 dan juara 2 dari 8 orang peserta lomba tahfiz Quran. Kita masuk ke pembahasan. Kita akan menggunakan rumus permutasi, yang mana rumus permutasi itu ialah PNR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Maka akan kita tulis N-nya yaitu 8 karena N itu jumlah peserta, dan R-nya yaitu 2 karena yang ditulis di sini juara 1 dan juara 2, berarti R-nya 2. Maka kita masukkan 8 faktorial per 8 dikurang 2 faktorial sama dengan 8 faktorial per 6 faktorial. 8 faktorial itu kita jabarkan menjadi 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial. Maka kita coret 6 faktorial tersebut. Karena sama-sama 6 faktorial, maka hasilnya yaitu 56. Kita lanjut ke soal kombinasi. Ada berapa jabat tangan yang dapat dibuat dari 15 orang dalam satu ruangan? Kita masuk ke pembahasan. Di sini kita akan menggunakan soal rumus kombinasi, yang mana rumusnya yaitu CNR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Maka akan kita masukkan N-nya yaitu 15 dan R-nya 2. Kenapa 2? Karena jabat tangan itu memerlukan 2 orang. Maka kita masukkan 15 faktorial per 2 faktorial dikali 15 dikurang 2, 13. Berarti 13 faktorial. Maka kita jabarkan seperti 15 dikali 14 dikali 13 faktorial dan 2 kali 1 dikali 13 faktorial. Bisa kita coret 13-nya sama dengan 15 dikali 7. Bisa juga kita coret 2-nya dan 14. Berarti ini 7. Berarti 15 dikali 7 sama dengan 105. Jadi ada 105 jabat tangan yang dapat dibuat dari 15 orang dalam satu ruangan. Gampang kan? Kita masuk ke soal ruang sampel dan titik sampel. Pada percobaan pelemparan 2 buah koin sebanyak 1 kali, tentukan ruang sampel dari percobaan tersebut.
Kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan tabel, kejadian yang mungkin muncul adalah, berarti kita harus membuat tabelnya. Yang ditanyakan itu 2 buah koin, berarti kita bikin koin pertama dan koin kedua. Kalau di koin tersebut pasti ada angka dan gambar, berarti kita tulis angka, kita tulis gambar, lalu di koin pertama angka juga gambar. Berarti kejadian yang mungkin muncul itu ada yang angka-angka, ada angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Berarti ruang sampelnya yaitu angka, 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 gambar, gambar, angka, gambar, gambar. Dan kita juga mendapatkan titik sampelnya yaitu angka, 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 gambar, gambar, angka, gambar, gambar. Ruang sampel itu cara kita mendapatkannya yaitu kita harus mendaftarkan semua anggota yang termuat atau tergabung di dalamnya dengan dibatasi oleh tanda kurung kurawal dan menghitung semua anggotanya. Berarti anggotanya di sini N sama dengan 4. Dan titik sampel itu merupakan anggota yang ada dalam ruang sampel dengan keseluruhan tanpa adanya yang dihilangkan. Berarti titik sampel itu merupakan anggota dari ruang sampel. Lanjut ke soal kejadian. Tentukan kejadian munculnya sholat wajib yang berjumlah 4 rakaat. Pembahasannya, kita misalkan A sama dengan munculnya sholat wajib yang 4 rakaat. Maka kejadian A yaitu sholat wajib ada 5. Berarti sholat wajib yang rakaatnya 4 ada 3. Yang mana 3 tersebut zuhur, asar, dan isya. Berarti kejadian A sama dengan 3. Baiklah, kita masuk ke soal peluang. Sebuah kantong berisi 6 bola hitam dan 4 bola putih. Akan diambil 3 bola secara berurutan atau satu persatu. Berapa kemungkinan terambilnya bola pertama putih, bola kedua hitam, dan bola ketiga putih jika pengambilan dilakukan dengan A tanpa pengembalian dan B dengan pengembalian? Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu jika pengambilan dilakukan dengan tanpa pengembalian. Peluang itu dirumuskan dengan N A per NS, yang mana NA itu adalah yang kita tanyakan bola pertama putih, berarti putih itu ada 4, berarti 4 per 10 jumlah dari keseluruhan bola, dan dikali 6 per 9, yang mana 6 itu merupakan bola kedua warna hitam, per 9, dikali 3 per 8 sama dengan 1 per 10. Kita lanjut ke B dengan pengembalian. Peluang B sama dengan 4 per 10 dikali 6 per 10 dikali 4 per 10. Perbedaan dari A dan B ini, yang A itu tanpa pengembalian dan B itu pengembalian, karena kalau pengembalian itu semuanya berjumlah 10. Berarti kita cari 4 per 10 itu kita sederhanakan ketiganya, maka mendapatkan 2 per 5 dikali 3 per 5 dikali 2 per 5 sama dengan 12 per 125. Kita lanjut soal aturan penjumlahan. Tono memiliki banyak kendaraan, antara lain 3 mobil, 5 motor, dan 7 sepeda. Berapa banyak cara Tono mengendarai kendaraan tersebut? Lanjut. Pembahasannya yaitu dimisalkan A mobil, B motor, C sepeda. Maka banyak cara Tono mengendarai kendaraan tersebut adalah kita hanya menjumlahkan keseluruhnya. Berarti 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 15 cara. Lalu masuk ke soal peluang kejadian saling lepas.
Sebuah dompet berisi uang kertas, 6 lembar uang 5 ribuan dan 3 lembar uang 2 ribuan. Dompet yang lain berisi 8 lembar uang 5 ribuan dan 2 lembar uang 2 ribuan. Jika uang kertas diambil secara acak dari salah satu dompet, tentukan peluang untuk mendapatkan uang kertas 2 ribuan. Kita masuk ke pembahasan. Diketahui, kita misalkan dompet pertama itu adalah A dan dompet lainnya atau dompet 2 itu adalah B. NA ini merupakan yang ditanyakan. Berarti yang ditanyakan tuh kan peluang mendapatkan uang kertas 2 ribuan. Berarti kita hanya fokus ke 2 ribuan saja. Berarti NA-nya sama dengan 3. Dan NS ini jumlah keseluruhan lembar uang dari dompet pertama, berarti 9. Dan NB ini berarti berapa lembar uang 2 ribuan yang ada di dompet kedua. Karena lembarnya ada 2, berarti kita tulis 2, dan jumlah keseluruhan dari lembar di dompet 2 ini adalah 10. Maka rumus yang kita pakai adalah peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Berarti kita masukkan saja peluang A itu rumusnya NA per NS, berarti 3/9 ditambah 2/10 sama dengan, berarti kita sederhanakan saja, 3/9 itu 1/3 ditambah 2/10 itu 1/5 sama dengan 5 ditambah 3/15 sama dengan 8/15. Gampang bukan? Lanjut soal peluang kejadian saling bebas. Dalam kotak A terdapat 4 bola merah. Dalam kotak A terdapat 4 balon merah dan 3 balon kuning. Sedangkan pada kotak B terdapat 7 balon hijau dan 2 balon biru. Dari masing-masing kotak diambil 1 balon secara acak. Hitunglah peluang terambil. A. Balon merah dari kotak A dan balon hijau dari kotak B. Yang B. Balon merah dari kotak A dan balon biru dari kotak B. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu A. Diketahui NA-nya sama dengan 4. Balon merah dari kotak A berarti NA-nya 4, NB-nya 7 jumlah keseluruhannya, dan NS-nya 7 dan NS-nya 9. Maka rumus yang kita pakai adalah peluang A gabung B sama dengan peluang A dikali peluang B. Berarti kita masukkan saja ya, 4/7 dikali 7/9. Bisa kita coret 7-nya. Berarti hasil akhirnya 4/9. Lalu masuk ke B. Diketahui NA 4 dan NS-nya 7, NB-nya 2, berarti NS-nya 9. Maka rumus yang kita pakai juga peluang A gabung B sama dengan peluang A dikali peluang B. Sama dengan, kita masukkan saja 4/7 dikali 2/9 sama dengan 8/63. Lanjut ke soal komplemen suatu himpunan. Diketahui S sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya 10 adalah himpunan semesta. Jika A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B 2, 3, 5, 7, tentukan anggota komplemen. Yang A anggota komplemen A, yang B anggota komplemen B, yang C anggota dari komplemen A irisan B. Kita masuk ke pembahasan. Diketahui S itu 1 sampai 10, berarti kita tulis semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang A itu 1, 2, 3, 4, B 2, 3, 5, 7. Maka akan kita dapatkan hasil dari komplemen A itu adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena komplemen itu adalah anggota semesta ini tidak termasuk ke anggota A. Berarti karena A itu 1, 2, 3, 4, berarti kita hilangkan ininya.
1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis komplement A itu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu lanjut ke B. Komplement B sama dengan, karena B itu 2, 3, 5, 7. Berarti kita coret yang sama dengan B 2, 3, 5, dan 7. Berarti hasilnya komplement B sama dengan 1, 4, 6, 8, 9, 10. Dan yang C yaitu A irisan B didapatkan 2 dan 3 karena dia sama-sama ada 2 dan 3. Lalu komplement dari A irisan B itu adalah yang tidak termasuk 2 dan 3. Berarti 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lanjut ke soal peluang bersyarat. Seorang siswa memiliki peluang lulus matematika adalah 0,6. Jika ia setelah lulus ujian matematika, maka peluang setelah lulus ujian bahasa Indonesia adalah 0,8. Hitung peluang siswa tersebut lulus ujian matematika dan bahasa Indonesia. Kita masuk ke pembahasan. Kita misalkan A merupakan peluang kejadian siswa lulus matematika dan B peluang kejadian siswa lulus bahasa Indonesia. Dan diketahui peluang A itu sama dengan 0,6 dan peluang B bersyarat A yaitu peluang A bersyarat B yaitu 0,8. Yang ditanyakan adalah peluang siswa tersebut lulus ujian matematika dan bahasa Indonesia. Berarti rumusnya yaitu peluang A irisan B. Maka karena rumus peluang bersyarat itu adalah seperti ini, maka kita akan menuliskan karena P A bersyarat B ini diketahui 0,8, maka kita tulis 0,8 sama dengan peluang A irisan B per 0,6. Maka kita keluarkan menjadi peluang A irisan B sama dengan 0,8 kali 0,6 sama dengan 0,48. Soal aturan Bayes. Dari 900 karyawan di suatu perusahaan diketahui 600 berkinerja baik dan 300 berkinerja tidak baik. Jika 36 berkinerja baik adalah telah mengikuti pelatihan dan 12 dari yang berkinerja tidak baik adalah tidak mengikuti pelatihan, seorang karyawan akan dipilih secara random. Tentukanlah probabilitas karyawan yang terpilih yang telah mengikuti pelatihan. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kita buat dulu tabelnya agar jelas. Berarti yang berkinerja baik dan ikut pelatihan itu ada 36. Yang ini ya. Lalu berkinerja baik dan tidak ikut pelatihan itu berarti kita kurangkan 600 dikurang 36 berarti 564. Dan yang berkinerja tidak baik dan tidak mengikuti pelatihan 12. Maka kita jumlahkan 48 dan 856. Lalu kita misalkan B1 itu kejadian terpilih karyawan berkinerja baik, B2 kejadian terpilih karyawan kinerja tidak baik, dan yang A sama dengan kejadian terpilih karyawan yang mengikuti pelatihan. Maka rumusnya yaitu peluang dari B1 berarti NB1 per NS sama dengan 600 per 900 sama dengan 2 per 3. Berarti kita jadikan desimal 0,67. Lalu peluang B2-nya 300 per 900 sama dengan 1 per 3. Kita desimalkan 0,33. Lalu peluang B1 bersyarat A 36. Dan peluang A bersyarat B2 yaitu 12 per 300. Kita sederhanakan menjadi 2 per 5 dan kita jadikan desimal 0,04. Lalu rumusnya yaitu peluang A sama dengan peluang B1 dikali peluang A bersyarat B1 ditambah peluang B2 dikali peluang A bersyarat B2.
Sama dengan kita masukkan yang sudah kita dapatkan hasilnya, yaitu 0,67 dikali 0,06 ditambah 0,33 dikali 0,04. Berarti kita kalikan ini, berarti hasilnya 0,0402 ditambah 0,0132, hasil akhirnya yaitu 0,0534. Lanjut ke soal pengertian peubah acak. Bagi mahasiswa yang benar menjawab soal matematika akan mendapatkan bonus nilai dengan cara melemparkan koin atau mata uang setimbang. Besarnya bonus adalah banyaknya sisi angka yang muncul pada 3 kali pelemparan. Kita masuk ke pembahasan. Berarti di sini kita harus mengetahui bahwasanya koin tersebut kita lemparkan sebanyak 3 kali pelemparan. Berarti bisa jadi kita mendapatkan banyaknya sisi angka itu adalah bisa jadi 0, bisa jadi 1, 2, dan 3. Berarti kita ilustrasikan saja. Kita buat tabel, ini ruang sampelnya, yang mana jika kita melempar bisa jadi kita akan mendapatkan angka gambar, angka gambar angka, gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan gambar gambar gambar. Lanjut ke soal distribusi peluang kontinu. Proporsi mahasiswa menjawab satu tawaran lewat email berbentuk peubah acak kontinu X yang mempunyai fungsi padat. Yang mana fungsi padat itu fx 2 buka kurung X tambah 2 tutup kurung per 5, yang mana X besar dari 0 dan X kecil dari 0. Dan 0 adalah X lainnya. Yang ditanyakan, tunjukkan bahwa syarat kedua terpenuhi. Yang B, cari peluang bahwa lebih dari 1/4 tapi kurang dari 1/2 orang yang akan menjawab tawaran tersebut. Kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama, yaitu tunjukkan bahwa syarat kedua terpenuhi. Syarat kedua terpenuhi itu berarti sigma X fx-nya sama dengan 1, berarti hasil dari syarat kedua itu 1. Maka rumus yang kita pakai adalah integral dari min tak terhingga sampai ke terhingga fx sama dengan integral dari 0 ke 1 fx-nya yaitu 2 buka kurung x tambah 2 per 5 dx. Berarti sama dengan integral dari 0 ke 1 kita kalikan ke dalam 2x ditambah 4 per 5 dx. Maka kita jabarkan menjadi dx-nya kita hilangkan, maka 2x itu menjadi x kuadrat ditambah 4-nya 4x per 5. Maka kita kalikan 1, x-nya itu sama dengan 1, maka kita kali 1 menjadi 1 ditambah 4 per 5 sama dengan 5 per 5 sama dengan 1. Berarti benar bahwa syarat kedua itu terpenuhi. Kita lanjut ke soal yang B, cari peluang bahwa lebih dari 1/4 tapi kurang dari 1/2. Maka peluang dari X besar dari 1/4 dan kecil dari 1/2 sama dengan integral dari 1/4 ke 1/2 fx-nya yaitu 2x ditambah 2 per 5 dx. Maka kita masukkan ke dalam, maka hasilnya 2x ditambah 4 per 5 dx. Lalu kita turunkan menjadi x kuadrat ditambah 4x per 5. Maka kita kalikan x-nya itu kita ubah menjadi 1/2 dan 1/4. Berarti 1/2 kuadrat itu berarti 1/4 ditambah 4 kali 1/2 per 5 dikurang 1/16 ditambah 4 kali 1/4 per 5. Berarti 9/4 per 5 dikurang 17/6 per 5 sama dengan 9/10 dikurang 17/80 sama dengan 36 dikurang 17/80 sama dengan 19/80. Soal distribusi peluang diskrit.
Suatu pengiriman 8 sajadah yang sama ke satu toko mengandung 3 yang cacat. Bila suatu masjid membeli 2 sajadah ini secara acak, cara distribusi peluang banyaknya yang cacat adalah, kita masuk ke pembahasan. Misalkan X poba acak dengan nilai X, kemungkinan banyaknya sajadah yang cacat dibeli oleh masjid itu. Maka X dapat memperoleh 0,1, 2,3. Kenapa sampai 3 saja? Karena di satu toko itu hanya mengandung 3 yang cacat, tidak mungkin lebih dari 3. Berarti kita buat rumusnya yang mana X-nya itu 0, 1, 2, 3. Berarti F0 sama dengan peluang dari X sama dengan 0. Kita lakukan dengan cara kombinasi seperti ini. Berarti 3 faktorial per 3 faktorial kali 0 faktorial dikali 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial per 8 faktorial per 2 faktorial kali 6 faktorial. Kita dapatkan, maka kita jabarkan seperti ini. Maka hasilnya yaitu 10 per 28. Lanjut ke F1 yang mana peluang X-nya sama dengan 1, berarti sama dengan cara yang tadi, maka hasilnya yaitu 15 per 28. Lalu F1-nya sama dengan peluang yang mana X sama dengan 2, berarti kita lakukan dengan cara kombinasi juga, maka hasilnya yaitu 3 per 8. Maka dari yang kita cari tadi, kita buat peluang atau tabel distribusi peluang X-nya adalah, karena X itu 0, 1, 2, berarti Fx-nya sama dengan 10 per 28, 15 per 28, dan 3 per 28. Lanjut soal distribusi peluang gabungan. 2 Al-Quran dipilih secara acak dari sebuah kotak berisi 3 isi Al-Quran berwarna biru, 2 Al-Quran berwarna merah, dan 3 Al-Quran berwarna hijau. Bila X menyatakan banyak Al-Quran yang berwarna biru dan Y Al-Quran warna merah yang terpilih, hitunglah fungsi peluang gabungan Fx, Y, dan peluang X, Y elemen dari A bila daerah X, Y untuk X tambah Y kecil sama dari 1. Kita masuk ke pembahasan. Persamaan nilai X, Y yang mungkin berarti 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, 2,0. Karena yang dinyatakan itu adalah X berwarna biru dan Y berwarna merah. Bisa jadi pas kita gabungkan yang masuk itu hanya hijau saja, dan seterusnya. Maka cara kita untuk menghitungnya yaitu Fx, Y sama dengan terpilihnya Al-Quran dari masing-masing warna per terpilih 2 Al-Quran dari 8. Maka rumusnya yaitu Fx, Y sama dengan 3x 2 dan Y 3, 2 kurang X kurang Y per 8 per 2, sama dengan kita cari dengan cara kombinasi. Maka yang pertama yaitu F dari 0,0, berarti 3 X nya yaitu 0 dan 2 Y nya itu 0 dan 3 per 2, berarti kita lakukan seperti ini, maka hasilnya yaitu 3 per 28. Kita lanjut yaitu ke F0,1 yang mana X-nya yaitu 0 dan Y-nya sama dengan 1. Berarti kita dapatkan 3021 31 per 82. Maka kita cari hasilnya seperti ini, maka hasil akhirnya 6 per 28. Lalu F1,1 yang mana X-nya 1, Y-nya 1. Maka kita tulis juga seperti ini. Maka hasilnya yaitu 6 per 28. Dan lanjut ke F1,0 yang mana X-nya 1 dan Y-nya 0. Maka kita tulis juga 31, 20, 31, 8, dan 2. Berarti kita cari dengan cara kombinasi. Maka 3 kali 1 kali 3 per 2, 8 sama dengan 9 per 28. Lanjut ke F0,2 yang mana X-nya 0 dan Y-nya 2. Maka kita tulis juga. Dan hasilnya 1 kali 1 kali 1 per 28 sama dengan 1 per 28. Dan
F dari 2,0 yang mana X-nya 2 dan Y-nya 0, kita tulis seperti ini juga, maka 3 kali 1 kali 1 per 28 sama dengan 3 per 28. Lalu kita tulis tabel dari distribusi peluang gabungan, yang mana tadi 0,0 itu 3 per 28, 0 dan 1 0, 9 per 8, 2 dan 0, 3 per 8. Lalu 0,1, 6 per 28, 1,1, 6 per 28, lalu 0,2, 1 per 28. Maka kita jumlahkan, dan kita jumlahkan, nanti sama-sama mendapatkan 1. Maka lalu yang ditanyakan juga peluang dari X, Y, elemen dari A bila A daerah X, Y untuk X tambah Y kecil dari 1. Berarti yang kecil dari 1 itu adalah 3 per 8, karena 0 ditambah 0 itu 0. Lalu 6 per 28, 0 tambah 1 itu 1. Lalu 9 per 28, karena 1 ditambah 0 sama dengan 1. Berarti kita jumlahkan 18 per 28 sama dengan 9 per 14. Lalu kita lanjut soal distribusi peluang marginal. Tentukan distribusi marginal Gx dan Hy yang mana Fx, Y sama dengan 2 per 5 2x tambah 3y, yang mana x besar sama dari 0 dan x kecil sama dari 1, dan y besar sama dari 0 dan y kecil sama dari 1. Dan 0, x, y lainnya. Kita masuk ke pembahasan. Pertama yaitu kita cari Gx. Gx itu rumusnya yaitu integral dari 1, 0, 2 per 5, 2x tambah 3y dy. Sama dengan, kita turunkan menjadi 2 per 5, 2xy ditambah 3 per 2y kuadrat. Lalu y ini kita masukkan 1, maka menjadi 2 per 5 2x tambah 3 per 2 dikurang 0 karena integralnya 0. Lalu sama dengan 4 per 5x ditambah 6 per 10 sama dengan 4 per 5x ditambah 3 per 5, yang mana x besar sama dari 0 dan x kecil sama dari 1. Berarti benar ya, 4 per 5x ditambah 3 per 5 hasilnya. Lalu lanjut ke Hy, yang mana integral dari 0 ke 1, 2 per 5 buka kurung 2x ditambah 3y tutup kurung dx, yang mana kita turunkan menjadi 2 per 5 dikali x kuadrat ditambah 3xy dari 0 ke 1 sama dengan kita ubah x-nya menjadi 1, berarti 2 per 5 dibuka kurung 1 tambah 3y tutup kurung dikurang 0. Maka hasilnya yaitu 2 per 5 ditambah 6 per 5, berarti 8 per 5, yang mana y itu besar sama dari 0 dan y itu kecil sama dari 1. Kita lanjut ke soal distribusi bersyarat. Misalkan bahwa X bagian dari pelari pria dan Y bagian dari pelari wanita yang menyelesaikan lomba-lomba maraton dapat dinyatakan sebagai fungsi padat gabungan, yang mana Fx, Y sama dengan 8xy, yang mana X besar sama dari 0 dan X kecil sama dari 1, dan Y besar sama dari 0 dan Y kecil sama dari X, yang mana 0 itu X, Y yang lainnya. Hitunglah F, Y bersyarat X dan peluang bahwa kurang dari 1/8 pelari wanita yang menyelesaikan suatu maraton bila diketahui tepat setengah dari pelari pria menyelesaikan maratonnya. Berarti kita masuk ke pembahasan. Pertama yaitu kita lihat rumus Fy bersyarat X, yang mana rumusnya yaitu Fx, Y per Gx. Berarti kita cari dulu Gx-nya.
Gx-nya sama dengan integral dari 0 ke x fx, y dy. Yang mana fx, y, y itu yang 8x ini ya. Berarti sama dengan integral 0 ke x 8xy dy. Berarti sama dengan 8, kita turunkan 8xy kuadrat per 2. X itu y itu kita ubah ke x ini, maka gx sama dengan 8x kuadrat per 2. Berarti kita coret 8 dan 2 ini menjadi 4x pangkat 3. Maaf ya, ini bukan kuadrat 2, berarti 8x kuadrat 3. 8x pangkat 3. Lalu maka fy bersyarat x itu sama dengan 8xy per, karena gx sudah kita dapatkan 4x pangkat 3 sama dengan 2y per x kuadrat. Karena ini kita coret, lalu x nya kita coret, dan ininya kita coret juga. Ini mendapatkan 2. Lalu yang ditanyakan peluang bahwa kurang dari 1/8 pelari wanita, maka bisa kita buat rumusnya seperti ini. Peluang dari y kecil dari 1/8 dengan syarat x sama dengan setengah. Berarti integral dari 0 ke 1/8 2y per 1/4 dy sama dengan 8y dy sama dengan 4y kuadrat. Kita ubah y ini menjadi 1/8, maka 4 kali 1/64 sama dengan 1/16. Kita lanjut ke soal bebas statistik. Diketahui fungsi padat gabungan yang mana fx, y sama dengan x buka kurung 1 tambah 3y kuadrat tutup kurung per 4. X besar dari 0 dan X kecil dari 2, dan Y besar dari 0, Y kecil dari 1 untuk X, Y lainnya. Tentukan apakah kedua pembaca tersebut bebas statistik atau tidak. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kita buat rumus Fx, Y sama dengan Gx kali Hy. Berarti kita cari dulu Gx-nya, yang mana Gx itu rumusnya yaitu integral 0 ke 1 Fx, Y dy. Berarti kita masukkan fx, y itu menjadi integral dari 0 ke 1, fx-nya x buka kurung 1 tambah 3y kuadrat tutup kurung per 4 dy. Lalu kita masukkan x ini, lalu sama dengan x per 4 menjadi y ditambah y pangkat 3 karena kita turunkan. Lalu sama dengan x per 4, y ini kita ubah menjadi 1, menjadi x per 4 dikali 1 tambah 1 sama dengan 2x per 4 sama dengan x per 2. Lalu kita cari Hy-nya, yang mana rumus Hy itu sama juga dengan Gx. Berarti integral dari 0 ke 2 karena x buka kurung 1 tambah 3y pangkat 2 tutup kurung per 4 dx sama dengan kita turunkan 1 ditambah 3y kuadrat per 4 dikali x kuadrat per 2, lalu x nya kita ubah menjadi 2, maka 1 tambah 3y kuadrat per 4 dikali 4 per 2 sama dengan 1, kita coret 4 nya, maka hasilnya mendapatkan 1 tambah 3y kuadrat per 2. Lalu kita masukkan ke rumus yang tadi, fx, y sama dengan gx kali hy, yang mana x per 2 dikali 1 tambah 3y 2 per 2, hasilnya x buka kurung 1 tambah 3y kuadrat per 4, maka sama hasil akhirnya dengan yang ini. Berarti benar kedua pembaca itu bebas statistik. Baiklah, kita masuk ke soal rataan pembaca.
Tukang pencuci mobil dibayar berdasarkan banyaknya mobil yang mereka cuci. Misalkan penerimanya sehari dalam ribuan rupiah, 7, 9, 11, 13, 15, atau 17. Dengan peluang masing-masing 1/12, 1/12, 1/4, 1/4, 1/6, 1/6. Cari harapan penghasilan mereka sehari. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kita harus membuat tabelnya agar jelas. Itu tabelnya seperti ini, yang mana X itu 7, 9, 11, 13, 15, dan 17, dan Fx-nya 1/12, 1/12, 1/4, 1/4, 1/6, 1/6. Maka rumusnya yaitu mu atau EX sama dengan sigma X dari X kali Fx. Berarti X-nya kita kali Fx. Berarti kita masukkan saja ya. X-nya itu 7 dan Fx-nya 1/12. Jadi 7 dikali 1/12 ditambah 9/12 dan seterusnya. Maka hasilnya yaitu kita kalikan 7/12 ditambah 9/12 dan seterusnya. Maka kita jumlahkan semuanya. Dan hasil akhirnya yaitu kita dapatkan dalam bentuk desimal 12 atau 12.670 rupiah. Kita lanjut ke continue. Bila keuntungan penjual mobil baru 1 juta dapat dipandang sebagai perubahan acak X yang mempunyai fungsi padat, yang mana Fx sama dengan 2 dikali 1 kurang X, yang mana X besar dari 0 dan X kecil dari 1, dan untuk X lainnya. Hitunglah keuntungan rata-rata per mobil. Kita masuk ke pembahasan. Kita akan memilih rumus mu sama dengan EX sama dengan integral dari min tak terhingga K tak terhingga Fx kali X dx. Berarti kita masukkan saja Fx-nya yaitu 2 buka kurung 1 kurang X. Maka integral dari 0 ke 1, 2 buka kurung 1 per X kali X dx. Maka kita kalikan dan didapatkan integral 0 ke 1 2x kurang 2x kuadrat, karena kita kalikan langsung ke x ya. Lalu kita turunkan menjadi x kuadrat dikurang 2/3x pangkat 3. Lalu x-nya ini kita ubah ke 1 dan sama dengan 1 kuadrat dikurang 2/3 kali 1 pangkat 3 sama dengan 1 dikurang 2/3 sama dengan 1/3 sama dengan 0,333. Setelah itu kita hitung rata-rata per mobilnya, kan kita dapatkan 0,33, berarti kita kalikan 1 juta menjadi mendapat hasil akhirnya 333.000 rupiah. Kita masuk ke soal variansi diskrit. Misalkan X menyatakan banyaknya bagian yang cacat dari suatu mesin bila 3 suku cadang diambil secara acak dari proses produksi, yang mana distribusi peluang X itu seperti ini, dan hitunglah variansi dari X. Kita masuk ke pembahasan. Kita masukkan rumus mu sama dengan EX sama dengan, berarti kita kalikan saja X dan Fx ini 0 dikali 0,51 ditambah 1 kali 0,38 ditambah 2 kali 0,10 ditambah 3 kali 0,01 sama dengan 0,6. Lalu karena ditanyakan variansi, berarti rumus variansi itu adalah berarti setelah itu EX kuadrat sama dengan X-nya kita kuadratkan, berarti 0 kuadrat dikali 0,51 ditambah 1 kuadrat dikali 0,38 ditambah 2 kuadrat dikali 0,10 ditambah 3 kuadrat dikali 0,01. Maka hasilnya kita dapatkan 0,87. Dan rumus variansi dari X ini adalah sigma kuadrat sama dengan 0,87 dikurang 0,61 kuadrat sama dengan 0,4979. Ke variansi kontinu. Misalkan X menyatakan permintaan minyak goreng dalam liter menjelang Hari Raya Idul Fitri. Fungsi padat dari X sebagai berikut, yang mana Fx sama dengan 2 buka kurung X kurang 1, yang mana X besar dari 1 dan X kecil dari 2 untuk X yang lain. Cari rataan dan variansi X. Kita masuk ke pembahasan. Mu sama dengan EX sama dengan 2 integral dari 1 ke 2 X buka kurung X kurang 1 dx sama dengan 2
Integral dari 1/2 x kuadrat kurang x dx sama dengan kita turunkan menjadi 2 buka kurung 1/3 x kuadrat dikurang 1/2 x kuadrat. Maka yang x ini kita ubah menjadi 2, maka 2 dikali 1/3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 1/2 2 pangkat 2 dan dikurang 1/3 dikurang 1/2. Maka mendapatkan 2 kali 5/6. Kita coret 2 sama 6-nya, maka hasilnya 5/3. Dan kita cari juga EX kuadratnya untuk mendapatkan hasil akhir sama dengan 2 integral dari 1/2 x kuadrat buka kurung x kurang 1 dx. Kita kalikan ke dalam menjadi x kuadrat dikurang x kuadrat dx, maka kita turunkan menjadi 2 1/4 x 4 pangkat 4 dikurang 1/3 x pangkat 3, maka x nya kita ubah ke 2, maka menjadi 2 1/4 2 pangkat 4 dikurang 1/3 2 pangkat 3 tutup kurung dikurang buka kurung 1/4 kurang 1/3, maka 2 kali 17/12 sama dengan 17/6. Maka variansi x nya kita dapatkan yang mana variansi sigma kuadrat itu sama dengan EX kuadrat dikurang mu sama dengan 17/6 dikurang 5/3 pangkat 2, berarti hasil akhirnya 1/18. Lanjut ke soal kovariansi diskrit. Misalkan X sama dengan jumlah mukena warna putih dan Y jumlah mukena warna merah. Bila dua mukena diambil secara acak dari lemari, distribusi peluang gabungannya adalah dihitung pada contoh terdahulu. Berarti yang soal dari gabungan. Hitunglah kovariansi dari X dan Y. Maka kita masuk ke pembahasan. Lalu kita lanjut ke kovariansi kontinu yang mana X bagian pelari pria dan Y bagian pelari wanita yang menempuh lomba maraton mempunyai distribusi peluang gabungan. Fx, Y sama dengan 8xy yang mana X besar sama dari 0 dan X kecil sama dari 1 dan Y besar sama dari 0 dan Y kecil sama dari X. Untuk X dan Y yang lain, hitunglah kovariansi X dan Y. Kita masuk ke pembahasan. Distribusi marginal X dan Y ini adalah Gx 4x pangkat 3 yang X besar sama dari 0 dan X kecil sama dari 1 untuk X yang lain. Dan Hx nya 4y 1 kurang Y kuadrat, Y besar sama dari 0 dan Y kecil sama dari 1 untuk Y yang lain. Dari fungsi peluang di atas diperoleh mu X sama dengan EX integral 0 ke 1 4x pangkat 4 dx, lalu kita turunkan menjadi 4/5 x pangkat 5 dan x ini kita ubah ke 1 menjadi 4/5. Lalu mu y ini y sama dengan integral 0 ke 1 4y kuadrat buka kurung 1 kurang y kuadrat dy, berarti hasilnya 8/15. Sehingga rumus kovariansi X dan Y itu sigma XY sama dengan, atau bisa juga kita buat E XY sama dengan mu X mu Y sama dengan 4/9 dikurang 4/5 dikali 8/15 sama dengan 425. Cukup sekian dari aku, semoga konten video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.